Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan algoritma yang disebut dengan Artificial Neural Network atau ANN oleh saya sendiri, Kavi Gunardi. Pada presentasi kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep Artificial Neural Network (ANN), yang kedua ilustrasi Artificial Neural Network atau ANN, yang ketiga contoh data dan proses kerja dari ANN tersebut, yang keempat proses dengan menggunakan kode Python, yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama, konsep dasar Artificial Neural Network atau ANN. Artificial Neural Network (ANN) adalah algoritma machine learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Algoritma ini terdiri dari jaringan neuron buatan atau nodes yang terhubung dengan bobot atau weights yang mengalirkan dan memproses informasi. ANN digunakan untuk tugas-tugas seperti klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Yang kedua, ilustrasi Artificial Neural Network. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa algoritma ini meniru konsep otak manusia. Di sini bisa digambarkan sebagai perseptron ataupun ilustrasi dari ANN tersebut, di mana terdapat input signal yang di sini ditandai dengan x1, x2, x3 sampai x sampai n. Kemudian data penghubungnya ada weight atau bobot, W1, W2, W3 sampai Wn, dan kemudian hasil kali ini disebut summing junction. Kemudian nanti akan ditentukan fungsi aktivasinya untuk menghasilkan output keluaran dari setiap perseptronnya. Ilustrasi Artificial Neural Network atau ANN. ANN terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama lapisan input, lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan yang ketiga adalah lapisan output. Data masukan diteruskan ke lapisan input dan dipropagasikan melalui setiap node dalam lapisan tersembunyi atau hidden layer. Setiap node tersembunyi melakukan perhitungan berdasarkan bobot yang diberikan. Hasil dari lapisan tersembunyi atau hidden layer tersebut dikumpulkan dan diproses oleh lapisan output untuk menghasilkan prediksi atau output. Contoh dan proses kerja dari ANN. Yang pertama adalah inisialisasi weight atau bobot, learning rate dan threshold. Yang kedua menghitung nilai V dengan persamaan berikut, di mana output summing junction-nya merupakan jumlah input signal, ya, jumlah dari setiap input signal, di mana bobot dikalikan input. Kemudian menghitung nilai Y dengan nilai aktivasi dan persamaan sebagai berikut, di mana P activation junction, N jumlah input signal, W bobot, dan X adalah input. Kemudian yang keempat adalah menghitung nilai W baru dengan persamaan W baru sama dengan W lama ditambah N ini adalah learning rate dikali error dan dikalikan X. Kemudian menghitung nilai delta W, di mana delta W adalah W baru ditambah W lama. Di sini ada kesalahan, W baru dikurangi W lama. Kemudian dari contoh data dan proses kerja ini, saya akan mencontohkan atau menjelaskan proses dari kerja ANN menggunakan data dari Excel. Nah, dari sini bisa kita lihat terdapat sebuah dataset di mana penggunaan listrik bulanan terhadap KWH, kemudian jumlah orang di dalam rumah, dan terdapat label hemat, dan boros. Di sini bisa kita rubah terlebih dahulu label ini menjadi nilai fitur X1 sebagai pengguna listrik bulanan, X2 jumlah orang di rumah, dan labelnya di sini disebutkan sebagai Y, di mana hemat dikategorikan sebagai 1, boros dan dikategorikan sebagai 0. Kemudian dari sini saya akan menjelaskan tentang proses kerja dari ANN tersebut, di mana proses kerjanya yang tadi sudah dijelaskan di slide. Yang pertama adalah inisialisasi W, learning rate, dan threshold. Di sini saya contohkan menggunakan nilai 1,8. Kemudian untuk bobot kedua awalnya adalah di sini saya menggunakan 2,9. Learning rate-nya di sini saya menggunakan 3, dan threshold-nya di sini menggunakan angka 0. Kemudian perubahan dari dataset tadi yang sudah kita ubah menjadi nilai fitur X1 dan X2 kita masukkan ke dalam iterasi yang pertama.
Karena di dalam sebuah proses kerja ANN itu terdapat banyak iterasi, di mana setiap iterasinya, di mana dengan Excel ini saya akan menjelaskan minimal satu iterasi di dalam satu proses kerja ANN tersebut. Di sini fiturnya saya masukkan dalam X1. Mohon maaf, di sini bisa juga setelah menggunakan fitur ini itu dibagi terlebih dahulu, di mana 80 pembagiannya bisa menggunakan pembagian 80 sebagai training dan 20 sebagai testing. Nah, sebagai contoh, di sini saya menggunakan nilai 80 20 atau 80 sebagai training dan 20 sebagai testing, itu ya. Jadi saya akan menggunakan nilai dari, karena jumlahnya 10, jadi saya menggunakan sampai sini. Jadi saya masukkan di sini 80. Kemudian ini juga label yang fitur yang kedua. Kemudian labelnya kita masukkan. Nah, kemudian kita lakukan proses kerja dari setiap iterasinya. Ini contohnya iterasi yang pertama. Setelah inisiasi W, learning rate, dan threshold, kita akan menghitung nilai V. V sama dengan jumlah dari data setiap bobot dikalikan X. Oleh karena itu, dari sini kita masukkan rumusnya. Sama dengan X dikalikan W sama dengan bobot awal dikalikan ini dikalikan X 1, kemudian ditambah bobot yang kedua dikalikan X2, di sini adalah D20. Kemudian untuk keluarannya, nah di sini kita masukkan menghitung nilai Y dengan nilai aktivasi, di mana di sini kita menggunakan rumus if di mana nilai ini lebih kecil daripada nilai dari learning rate, dari threshold maksud saya. Soalnya thresholdnya biar bisa dipakai lagi, kita kunci, maka hasilkan 0, dan jika salah atau lebih dari threshold gitu ya, kita masukkan 1. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menghitung error sama dengan ini dikurangi ini ya. Jadi hasil label dikurangi luaran. Kemudian untuk menghitung W1 baru menggunakan rumus ini, menghitung nilai baru sama dengan W lama, W awal gitu ya. W awal ditambah menggunakan rumus ini ditambah learning rate. Sini kita bisa menguncinya, learning rate dikalikan error di sini H20, kemudian dikalikan X ini berarti X, karena ini W1 berarti di sini juga X1 ini.
Kita save. Sama untuk W2 juga kita menggunakan rumus menghitung nilai W baru sama dengan nilai W lama ditambah learning rate. Kita bisa kunci learning rate-nya. Kemudian dikali error. Kali error di sini dikali error. Kemudian dikalikan X-nya. Dikalikan X2 berarti di sini. Ya, 2,9. Kemudian untuk menghitung delta di sini ada salah tadi, maksudnya adalah dikurangi W baru dikurangi W lama. Ya. Di sini sama dengan W baru berarti ini dikurangi W lama yaitu ini. Sama di sini juga sama dengan W2 baru dikurangi W2 lama. Nah, ini untuk fitur yang pertama ya. Maksudnya baris yang pertama, kita lanjutkan untuk baris yang kedua. Sama tadi ya. Untuk nilai V-nya kita hitung terlebih dahulu. Ya. Jadi untuk semua ini dihitung dulu karena nanti kalau sudah satu atau satu baris selesai atau dua baris selesai, baris ketiga keempatnya bisa tarik dari baris kedua karena ininya sudah rumus di Excel sudah betul ya. Kemudian ini sama dengan ini menghitung nilai V sama dengan W satu dikali X1 ditambah salah ya, berarti bukan ini, salah. Ini salah, ada sedikit kesalahan ya. Ini sama dengan berarti kita gunakan W yang ini, yang baru di sini. W1 baru dikali X1 ditambah W2 dikali X2 di sini berarti 21 D21 ya, betul. Kemudian untuk keluarannya kita menggunakan nilai dari nilai aktivasi ini sama dengan if nilai ini, nilai V-nya nilai ini lebih kecil dari threshold. Thresholdnya bisa kita kunci, maka akan muncul 0 dan jika benar lebih besar akan 1 ya. Ini 1. Kemudian untuk error, jadi di sini G20 bisa ditarik ya. Kemudian W barunya, ini ada perbedaan karena yang tadi menggunakan W awal, sekarang berarti yang menggunakan W baru. W baru yaitu sama dengan W lama, berarti yang ini ditambah learning rate dikalikan error yang sebelahnya H21 ya betul. Kemudian dikalikan X Y1 kan jadi X1. Kemudian sama dengan ini juga sama W2 berarti W lama ditambah learning rate ditambah learning rate ya, learning rate-nya kita kunci lagi dikalikan error
ini dikalikan dari X2 itu, kemudian ini delta W1 sama dengan W baru dikurangi W lama. W baru dikurangi W lama, W baru dikurangi W lama, betul. Kemudian ini juga sama dengan W baru dikurangi W lama. Nah, dari sini bisa kita tarik karena rumusnya sudah mengikuti ya. Kemudian ini bisa nah, ini adalah satu iterasi pertama. Nah, untuk di sini errornya masih ada minus 1, 1, 1, dan minus 1. Nah, memang untuk algoritma NN ini akan dilanjutkan terus iterasinya sampai error di sini semuanya adalah 0, baru 000 seperti itu ya, baru bisa dikatakan proses klasifikasinya atau proses trainingnya, bukan klasifikasi, proses trainingnya selesai seperti itu. Nah, contohnya di sini kita lakukan iterasi yang kedua. Contoh di sini saya contohkan sampai iterasi kedua saja. Kita kopikan nilai dari fiturnya. Kemudian kita kopikan juga labelnya. Nah, untuk hasilnya bisa kita langsung tarik saja karena sudah mengikuti rumusnya. Nah, di iterasi kedua ini masih 101, kemudian diteruskan terusnya sampai beberapa iterasi selanjutnya hingga nanti error di sininya sampai menghasilkan 0,0000000 gitu ya. Itu proses atau ilustrasi data yang saya tampilkan dengan menggunakan Excel ya, terkait dengan contoh data dan proses kerja dari ANN. Kemudian di sini saya juga akan melanjutkan dengan presentasi tentang proses kerja ANN dengan menggunakan kode Python. Di sini di Google Colab saya sudah buat dengan menggunakan Skylern ya, library Skylern. Kemudian di sini saya akan menggunakan data yang sama yang tadi saya perhitungan manual ilustrasinya dan menggunakan Excel. Ya, datanya sama dengan yaitu menggunakan penggunaan listrik bulanan terhadap jumlah orang di rumah, labelnya hemat atau boros seperti itu. Ya, saya menggunakan data yang ininya. Kemudian saya menggunakan data yang seperti ini, ya datanya sama. Guna listrik bulanan, jumlah orang labelnya, dan saya masukkan ke bahasa pemrograman Python. Ini bagian. Nah, di sini bisa dilihat saya yang pertama adalah membaca dari file yang sama tadi isinya, yaitu terdapat penggunaan listrik bulanan, jumlah orang di dalam, dan labelnya. Kemudian dari sini saya menggunakan pembagian data sama seperti tadi, pembagian data 80-20 ya. Kemudian nanti saya juga akan menyimpan data trainingnya ke dalam file Excel ya, trainingnya supaya bisa dilihat nanti angka berapa saja yang dijadikan training seperti itu. Kemudian di sini perbedaan dengan yang tadi, di sini dilakukan normalisasi data dengan menggunakan standar scalar ya. Kemudian melatih dan model ANN-nya dengan hidden layer size-nya adalah 2 dan iterasinya sampai 1000 dengan random set 42. Dan dilakukanlah pemodelan klasifikasinya dengan menggunakan X-trend dan Y-trend-nya.
Kemudian dilakukan prediksi pada pada data testingnya, kemudian dievaluasi performanya sehingga dihasilkan ketika di running ya akurasi 100%. Terus kita coba lihat data yang di training, kita download dan buka. Nah, yang di trainingnya adalah 80% itu ya, sama hasil trainingnya dengan akurasi karena 80-20 berarti ini 80%-nya dilakukan training dan 20%-nya nanti dilakukan terhadap testing seperti itu. Ya, itu penjelasan proses dengan menggunakan kode Python-nya sehingga disimpulkan bahwa artificial neural network adalah algoritma mesin learning yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. ANN terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi adalah hidden layer, dan lapisan output untuk menghubungkan node dengan bobot untuk memproses informasi. Proses utama dalam ANN adalah forward propagation untuk mendapatkan prediksi, menghitung loss function untuk evaluasi performa model, dan backward propagation untuk mengoptimalkan bobot agar prediksi semakin akurat. Untuk contoh ilustrasi tadi di Excel, saya hanya menggunakan 1 kali iterasi ya kan, dan belum menghasilkan error yang nol semua seperti itu dibandingkan dengan tadi yang menggunakan kode Python itu sampai bisa menghasilkan akurasi. Sekian presentasi saya mengenai metode atau algoritma artificial neural network atau ANN. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.